Kembali lagi bersama saya Cak Tole, still in the house. Ini satu-satunya channel di dunia yang tidak perlu di like, tidak perlu di komen, dan tidak perlu di subscribe. Shut up! Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Akhir-akhir ini netizen diributkan dengan pernyataan Buya Syakur Yassin yang menyatakan bahwa Islam bukan agama yang sempurna. Sebenarnya bukan pernyataan Buya Syakur yang salah, tapi pemahaman umat yang terlalu dangkal. Kebanyakan umat muslim saat ini hanya semangat membela Islam sambil teriak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai saudara-saudaraku seiman dan seagama, tanpa mempelajari lebih jauh tentang ilmu-ilmu dalam Islam. Umat Islam sekarang semakin malas berpikir, sehingga lebih mudah tersulut emosi bila mendengar pernyataan yang dianggap janggal. Aduh, seharusnya semangat beragama itu diimbangi dengan semangat mengkaji dan berpikir, bukan hanya semangat teriak-teriak di jalanan. Begini yang diucapkan oleh Buya Syakur. Check it out. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau itu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ayat yang dikutip oleh Buya Syakur ialah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Mari kita kaji ayat ini dalam beberapa kitab tafsir. Dalam tafsir At-Tabari terhadap ayat tersebut ada riwayat yang menyatakan bahwa pada hari itu Allah telah menyempurnakan Islam sehingga tidak butuh lagi akan tambahan. La yahtajuna ziyadahu abadan. Ayat ini turun pada hari Jumat tahun 10 Hijriah di hari Arafah. Di Arafah bertepatan dengan Haji Wadha. Sekitar 80 hari setelah ayat itu turun, kemudian wafatlah Nabi Muhammad. Ingat, selisihnya hanya 81 hari dari wafatnya Nabi Muhammad. Ayat ini selalu dijadikan dalil bagi sebagian umat Islam, terutama kelompok konservatif Salafi, Wahabi, dan kaum fundamentalis radikalis, untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi lagi persoalan hukumnya, apalagi direvisi ajarannya. Berarti dalam pandangan mereka, Islam tidak mengenal progresivitas, dan Islam sudah sempurna sejak masa itu, dan bentuk dari kesempurnaan Islam adalah mengatur segala aspek kehidupan. Masih dalam pemaparan At-Tabari, ada makna lain dari kata sempurna, akmaltu, seperti yang diriwayatkan oleh
Al-Hakam, Qatadah, dan Sa'id bin Jubair menyatakan maksud dari akmaltu atau kesempurnaan itu adalah umat Islam sudah bisa melakukan ibadah haji tanpa gangguan orang musyrik. Mari kita flashback lagi ke sejarah. Kota Mekah baru bisa diakses kembali oleh umat Islam sejak peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Sebelum itu mereka tidak bisa melakukan ibadah haji secara bebas. Nah, pada hari itulah umat Islam sanggup menyempurnakan rukun Islam kelima. Jadi yang dimaksud al-yauma akmaltu dalam ayat tersebut adalah kebebasan umat Islam melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana pendapat Abu Ja'far yang menguatkan penafsiran kedua itu, maka sempurna dalam surat Al-Maidah ayat 3 ialah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sejak hari itulah umat Islam sudah melengkapi rukun Islam. Pendapat yang demikian ini dikuatkan dengan kenyataan bahwa ternyata setelah turun ayat tersebut masih ada sekian ayat lain yang turun, dan itu berkaitan dengan hukum halal haram. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, bahwa setelah turunnya ayat ketiga dari surat Al-Maidah tidak ada lagi ayat yang turun. Itu sangat bertolak belakang dengan fakta sejarah bahwa ada ayat yang masih turun setelah surat Al-Maidah ayat 3 tersebut. Menurut sebagian ulama, bahwa ayat terakhir yang turun ialah surat An-Nisa ayat 176 yang menjelaskan tentang hukum waris kalalah, yaitu orang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menyatakan bila ada riwayat bahwa surat Al-Maidah ayat 3 turun 81 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad, maka ada ayat lain, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 281 justru turun hanya selisih 9 hari sebelum wafatnya Nabi. Keterangan ini tentunya semakin menguatkan pendapat At-Tabari. Dalam tafsir Al-Qurtubi, yakni kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 6, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang penafsiran ayat tersebut. Menurut mayoritas ulama, bahwa yang dikehendaki dengan istilah akmaltu adalah sebagian besar dari perkara yang fardhu yang berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman, bukan secara keseluruhan. Nampaknya Al-Qurtubi mendukung pendapat mayoritas ini. Keterangan lain yang bersumber dari kitab tafsir Ruhul Bayan, maksud dari ayat tersebut ialah berkaitan dengan garis-garis besar syariat dan kodifikasi ijtihad. Sedangkan makna akmaltu yakni kesempurnaan nikmat dengan dibukanya Mekah dan memasukinya dengan aman serta semarak dan merubuhkan tonggak kejahiliyahan, sebagaimana yang disebutkan tadi. Dengan beberapa pandangan itu, maka saya cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 tidak bisa dipakai sebagai justifikasi bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna sebagaimana dipahami oleh sebagian umat Islam masa kini. Mari kita berpikir, jika Islam sudah dimaknai sempurna, lalu kenapa harus ada ahli fatwa seperti Muhammad bin Abdul Wahab, bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani dan lain-lain yang selalu dikutip oleh kelompok Salafi Wahabi? Apakah di dalam Al-Quran telah semuanya komplit membicarakan hukum-hukum? Aneh kan? Kalau Islam memang sudah sempurna, berarti kan tidak perlu ulama mujtahid.
Oleh karena itu, sulit sekali dipahami kalau Islam dibilang telah sempurna. Sebab masih banyak persoalan umat yang harus dijawab oleh agama Islam. Islam harus selalu kontekstual dengan segala persoalan yang kompleks. Untuk melepaskan diri dari pernyataan yang dikotomis tadi, ada hal yang dapat disepakati bahwa kesempurnaan Islam lantas bukanlah dalam tatanan teknis yang bersifat detail, terperinci, melainkan tatanan yang bersifat prinsipil dan nilai-nilai etis. Adagium Islam sempurna itu kemudian berlanjut pada propaganda untuk kembali kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran sudah menyediakan semua jawaban bagi problematika kehidupan manusia. Inilah yang selalu dimanfaatkan oleh kelompok Wahabi, kelompok radikal, untuk melancarkan aksi mereka dalam menanamkan kejumudan dalam berpikir umat Islam. Pada kenyataannya, kita tidak mendapat jawaban detail tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam memberikan solusi atas kemacetan lalu lintas, tentang cara menanggulangi banjir, tentang cara mendidik umat Islam agar disiplin dalam antrian, dan lain-lain. Yang ada, Al-Quran hanya memberikan rambu-rambu umum tentang nilai-nilai etika tersebut. Lalu kembali lagi pada pernyataannya Buya Syakur Yasin. Kalau begitu, siapa yang salah? Apakah Buya Syakur yang salah? Atau pemahaman umat Islam yang terlalu pendek? Wallahu a'lam. Demikian penjelasan dari saya. Thank you. Jangan lupa untuk channel ini tidak perlu di like, tidak perlu di komen, dan tidak perlu di subscribe. Karena ini channel paling aneh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Shut up!